Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan masih pada playlist belajar Python 100 hari ya. Dan sekarang kita ada di hari ke-33. Dan di hari ke-33 ini kita akan belajar tentang API ya, mengakses, mengirimkan request dan membaca respons dari sebuah HTTP API. Dan di challenge pertama ini kita sudah disajikan sebuah aplikasi dengan nama Kenny Says. Jadi aplikasi ini kita buat pakai TK Inter ya. Dan kalau kita klik si icon muka Kenny-nya ini, nanti dia akan menampilkan quote ya, kata-kata yang pernah diomongin nih sama si Kenny di area kuning ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kata-katanya sendiri ini kita nanti akan fetch dari sebuah endpoint teman-teman ya. Endpointnya ada di sini ya, di kenny.res ya. Ini URL endpointnya. Nah, kita coba klik. Nah, ini adalah endpointnya ya teman-teman. Jadi simple, data responsnya itu JSON, dia cuma ada satu field quote, dan ini adalah isinya yang akan kita taruh di aplikasi kita tadi. So, caranya gimana? Nah, caranya nanti kita akan menggunakan sebuah third party package ya, namanya request pakai S gitu, HTTP for human. Nah, jadi pakai ini untuk melakukan yang namanya get request. Nah, ini udah ada sampelnya ya, request .get kayak gitu ya. Terus endpointnya apa, terus kita bisa dapat responsnya. Oke, kita langsung aja melihat code-nya ya. Nah, jadi si button mukanya si Kenny button ini ya, kalau diklik ya, dia akan mengeksekusi function get quote ya, yang ada di sini. Nah, function get quote ini sudah saya implementasi ya teman-teman. Kita komen dulu seperti ini. Nah, jadi kita pakai package response ya, package request, dan ini harus install dulu ya teman-teman. Buat yang belum install, silahkan ke tab Python package di sini ya. Nah, kalian cari di sini request gitu ya. Nah, yang ini ya, kalian tinggal install. Nah, saya sudah install. Jadi request, terus kita panggil functionnya .get, terus kita masukin endpointnya ya, URL ke API-nya. Oke. Nah, terus di sini saya panggil response.raise4status. Nah, dia ngapain sih? Jadi kalau misalnya respons dari API ini itu bukan HTTP status code sukses ya, tapi dia di antara 400 sampai 500 dan 500 sampai 600. Nah, dia akan return atau nge-raise ya sebuah HTTP error nih. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngecekin status code satu-satu, terus bikin if else panjang lebar. Terus kita bikin exception-nya ya, kecuali kalau memang kita butuh seperti itu ya silakan. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh dalam kondisi seperti ini ya, kita cukup panggil raise for statusnya aja. Nah, kita masukin ke dalam try. Oke, terus kita accept ya. Jadi kalau misalnya dua buah function ini error ya, entah ketika kita get request si API Kenny-nya ini, atau ketika raise for statusnya error ya, status code-nya error. Nah, itu ada exception-nya. Bentar ya, kayaknya kurang lengkap. Nah, ada exception-nya ya.
Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita mau tulis, intinya kita mau tulis di layar kalau ada errornya apa gitu. Jadi supaya pengguna aplikasinya aware ya. Ada error apa, terus bisa di-report errornya. Nah, kalau enggak, kalau misalnya berhasil ya, nanti kita masukin si datanya ke teks yang ada di tengah aplikasi ya. Nah, caranya kita harus convert dulu nih si datanya, si responsnya ya, ke bentuk JSON, pakai metode JSON. Nah, kita dapat response data. Nah, nanti response datanya kan kita tadi data structure-nya itu kayak gini ya. Nah, kita mau akses si quote. Jadi cara aksesnya itu kayak akses dictionary, jadi response data, terus quote kayak gini. Ya, nah terus kita masukin ke dalam si canvas quote text. Nah, di sini saya nggak ini ya, exception-nya nggak saya catch yang spesifik gitu. Kenapa? Karena banyak gitu. Jadi si request exception ini dia punya banyak exception nih. Ya, kita lihat ya. Nah, dia tuh punya banyak exception di sini. Jadi, kalau kita harus catch satu-satu itu untuk aplikasi kita saat ini nggak butuh ya. Jadi, saya di sini bikin ya udah pokoknya semua exception saya catch. Terus saya masukin error value-nya ke dalam variabel error. Kayak gitu. Ya, kita coba execute sekarang. Kalau saya klik, nah dia akan fetch API. Dan ya ini adalah si quote si Kenny-nya ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita klik lagi, dia ganti lagi. Ya. Nah, kalau misalnya error, misalnya typo ya. Nah, kita klik. Nah, errornya yang muncul di sini gitu. Nah, itu adalah challenge pertama kita pada hari ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke challenge kedua ya. Dan yang terakhir pada hari ini. Nah, untuk challenge yang kedua ini kita akan membuat aplikasi, konsepnya itu sama seperti ini ya. Nah, ini ada dari NASA, Spot the Station. Jadi, ada yang namanya International Space Station, jadi kayak satelit gitu ya. Dan dia itu berputar mengelilingi bumi. Nah, suatu waktu kalau posisinya ada di atas kita gitu ya, kita bisa lihat gitu di langit ya, kurang lebih kayak gini lah. Bisa dilihat di langit ya. Nah, contoh kalau kita ada di daerah Indonesia ya, Jawa Barat itu di sini bisa kelihatan nih di beberapa posisi gitu ya. Nah, ini di sini nih kelihatan di daerah Jakarta ya. Kayak gitu. Nah, bisa kelihatan nih. Kayak gitu. Nah, konsepnya akan seperti itu, tapi agak sedikit berbeda ya approach-nya. Ya, nah jadi ISS itu kayak gini lah ya, kurang lebih, International Space Stations. Nah, jadi kita akan memanfaatkan sebuah open API. Ini alamatnya ya, api.open-notify.org. Di sini ada ISS Location Now. Ya, nih. Di mana dia bisa memberitahu posisi ISS sekarang nih, dari latitude dan longitude. Nah, ini kalau kita klik, nah di sini dia akan memberikan posisi dia ya, latitude dan longitude. Jadi nanti aplikasi kita, kalau posisi ISS itu ada di daerah posisi kita, baik longitude dan latitude kita gitu ya, nanti kita akan notify ke user kalau, hey, ISS-nya di atas kamu loh, kamu bisa lihat. Nah, tadi kan kalau siang-siang kita nggak bisa lihat, ya kan, karena terang. Jadi, bisa lihatnya kalau malam aja. Nah, untuk itu kita pakai API yang kedua, yaitu Sunset and Sunrise Times API. Jadi, API ini bisa memberitahu kita berdasarkan posisi latitude dan longitude kita, kapan sih jam
matahari itu terbit dan terbenam. Nah, jadi kalau si ISS-nya ada di atas kita dan saat itu adalah malam hari, nah kita notify user kalau bisa lihat ISS di atas. Kayak gitu. Nah, yang pertama-tama yang dilakukan adalah kita bisa cari posisi latitude, longitude kita pakai website ini ya, langlong.net. Misalnya saya sekarang tinggal di Bandung. Jadi ini bisa di-find aja. Bot detected ya. Aduh, kenapa bot detected? Aduh. Sorry ya. Coba enter lagi. Bandung. Fine. Nah. Ini apa ya? Close. Nah ini ya Bandung ya. Nah kalian bisa ambil latitude dan longitude-nya ya. Dan bahkan kalian bisa geser-geser sesuai posisi kalian spesifik di mana. Nah kita lihat code-nya. Jadi di sini kita punya latitude, longitude, posisi kita ya. Nah ini posisi saya sekarang ada di Bandung. Nah kemudian kita buat dulu sebuah function. Saya di sini kasih nama get ISS coordinate untuk ambil koordinat dari satelit ISS-nya. Nah, caranya masih sama seperti challenge sebelumnya. Di sini kita menggunakan request.get. Terus kita masukkan endpoint-nya ya. api.openNotify org/ISS_node.json. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya kita raise for status ya, kalau statusnya bukan status response oke, kita ubah datanya, kita encode ya jadi JSON, nah, kita punya data, kemudian kita akses data longitude-nya. Nah kalau kita lihat, ini ya, nah, ini kan ada di dalam field ISS position ya, kemudian dia isinya berupa objek lagi, latitude dan longitude. Jadi, aksesnya adalah kita akses dulu ISS position, terus kita akses lagi si latitude-nya. Begitu juga dengan yang longitude ya. Kita akses dulu ISS position, yang ini, baru kita akses dalamnya lagi ya, si field dalamnya lagi, bawahnya lagi, yaitu longitude-nya. Dan karena dia ini adalah floating number, karena dia bisa floating, jadi kita convert jadi float, terus kita return kayak gini ya. Oke, kita return. Nah, return seperti ini tuh nanti kalau di Python ya, kalau kalian panggil get ISS coordinate, kalian terima datanya, kalian siapin dua variabel. Nah, nanti variabel pertama itu jadi yang latitude, variabel kedua jadi longitude. Tapi kalau kalian cuma siapin satu variabel, kan terima data itu berupa tuples, yaitu di Python kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sebuah function untuk ngecek apakah posisi satelitnya itu ada di atas posisi kita. Nah, tapi di sini saya memberikan toleransi 5 poin, 5 poin dari latitude dan longitude, supaya ya kurang lebih ya nggak apa-apa lah geser 5 poin latitude-longitude-nya, kayaknya kira-kira masih bisa kelihatan gitu. Jadi nggak harus spesifik banget. Nah, caranya gimana? Jadi ceritanya data yang dari sini, get ISS coordinate itu, akan dimasukkan ke dalam function ini ya, is ISS above. Nah, ini tuh adalah tuples ya. Tuples, jadi kita ambil di indeks pertamanya adalah si latitude dan indeks keduanya adalah longitude. Terus kita melakukan pengecekan seperti ini ya. Jadi kalau posisi latitude-nya di -5 ini toleransinya itu lebih kecil dari posisi kita sekarang, tapi posisi kita sekarang lebih kecil dari latitude +5, dan longitude-nya kalau di -5 itu masih lebih kecil dari posisi kita, tapi posisi kita lebih kecil dari longitude +5, maka kita anggap posisi satelitnya ada di atas kita.
kalau enggak ya false gitu ya. Nah, kita skip dulu yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih nanti aplikasi kita ya teman-teman, itu kita panggil get ISS coordinate, ini koordinatnya ya, function yang ini, get ISS coordinate, ya, ambil koordinatnya, dan koordinatnya kita masukkan ke dalam is ISS above, ya, ini tuples ya, masukkan ke sini, yang ini ya, jadi ini nanti return true or false. Oke, dan function ini itu di-execute di dalam sebuah while loop ya. Dia akan ngulang terus selama 1 menit sekali. Ya, dia melakukan pengecekan selama 1 menit sekali. Nah, lanjut. Kita perlu tahu sekarang tuh apa ya, posisi kita itu jam berapa sih sunset dan sunrise-nya gitu. Nah, mungkin kalau aplikasi ini cuma buat kita bisa manual aja kan set kira-kira mungkin kalau di daerah saya jam 5, jam 6 sunrise-nya, sunset-nya mungkin jam 5 sore gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai ini untuk orang banyak, maka kita butuh dapat dari API. Nah, API-nya adalah yang ini endpoint-nya, API sunrise sunset.org/json yang tadi ya. Nah, cuma kalau kita perhatikan di API ini, dia itu butuh parameter ya teman-teman. Parameter ada latitude, ada longitude, dan kita juga di sini mau pakai yang formatted ya. Yang latitude ini kita provide latitude kita, nah ini required, dan longitude ya provide longitude kita ya, ini juga required. Oke. Nah, sisanya optional. Nah, tapi kita pakai yang formatted. Ya, kenapa kita pakai yang formatted? Karena by default dia 1 itu artinya dia bakal di format responsnya jadi kayak gini nih waktunya, jadi format 12 jam ya. Nah, kita butuh format yang 24 jam, yaitu tanpa di format ya, without date formatting. Butuh format yang seperti ini. Oke, jadi kita masukin juga formatted-nya 0. Nah, kalau pakai package request, itu gimana cara nge-construct parameternya? Nah, itu kita tinggal siapin aja dictionary, yang key-nya itu adalah si parameter namanya ya, nama parameternya, value-nya ya value parameternya. Ya, jadi lat itu my lat, lang itu my long, dan formatted-nya 0. Nah, nanti waktu kita bikin request-nya get ini ya, nah, itu ada parameter params, terus kita masukin sih dictionary-nya. Udah gitu doang, simple. Ya. Nah, lanjut kita bikin raise exception lagi. Terus kita format jadi JSON, data response-nya, dan kita kan di sini cuma butuh jamnya ya. Jadi dari response data yang ini ya teman-teman. Nah, kita cuma butuh jamnya aja. Oke, cuma butuh yang ini aja. Nah, caranya gimana? Jadi kita split nih pakai huruf T. Ya, split pakai huruf T. Ini ada T ya di tengah. Jadi kita punya indeks pertama setelah di split itu si tanggal, dan yang indeks kedua adalah si jam. Oke. Nah, kita split si results.sunrise-nya ya, result.sunrise dan results.sunset ya teman-teman, itu yang mau kita pakai dari response-nya ya, yang lain bisa kita ignore. Kita split, kita ambil indeks kedua yang jamnya tadi ya. Nah, indeks kedua itu kita split lagi, jadi setelah kita dapat yang ini, kita bisa split pakai ini ya, titik 2. Oke, kita split gitu ya. Nah, kita mau ambil yang ini doang kan, berarti ini adalah indeks pertama. Jadi kita split titik 2, ambil indeks yang pertama. Jadi sekarang sunrise hour ini isinya jam ya, jam dari sunrise, dan sunset hour ini jam dari sunset hour. Nah, tapi dia perlu diperhatikan ini tuh format date-nya adalah UTC ya. UTC. Jadi ini UTC. Oke. Nah, jadi kita panggil di sini di luar loop ya, karena harusnya tidak berubah gitu jam sunset sunrise kita.
Jadi kita panggil aja sekali di luar. Nah, nanti di dalam while loop-nya kita ambil jam kita sekarang pakai datetime.now. Oke, terus kita cuma butuh jamnya aja kan, karena kita mau compare sama jam sunrise dan sunset-nya. Jadi pakai time.now.utc_now. Jadi UTC now ini mengconvert waktu kita ke UTC. Ya, ini berguna sekali kalau kita nggak tinggal di daerah UTC. Ya. Jadi local time ya, teman-teman. Kecuali kalau code kita ini mau diupload ke cloud ya. Nah, ini tidak butuh. Tapi kalau mau pakai local time, ya harus di-convert kayak gini, utcnow.hour. Nah, sekarang kita udah punya hour di local time kita dalam format UTC. Dan kita sudah punya koordinat si ISS-nya. Dan kita sudah punya function untuk mengecek apakah berdasarkan koordinat si ISS-nya ada di atas kita, dan apabila jam kita itu ada di antara sunset dan sunrise, artinya ketika langitnya gelap ya. Nah, ketika dua kondisi atau tiga kondisi ini terpenuhi, nah kita akan do something. Nah, do something di sini kita bisa notify misalnya via email, kirim email seperti yang pernah kita lakukan di video sebelumnya ya. Nah, buat yang kalian belum lihat, saya akan share linknya di atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita execute, saat ini kan terang ya, udah pasti nggak akan terpenuhi nih yang ini. Tapi kita bisa lihat, di sini kita sudah dapat sunrise dan sunsetnya itu 22 dan 10 ya. Yang ini tuh UTC ya teman-teman, UTC. Ya. WIB to UTC ya. Oh, jangan yang ini. Nah, ini ya. Nah, WIB to UTC. Nah, tadi WIB-nya adalah 22 ya. Ini tuh 22. 22 itu jam 10 ya, jam 10 malam. Oke. Oh, sorry. Ini UTC-nya ya. Sorry, 22 jam 10, anggaplah aja 10 pas ya, malam. Nah, itu ya, ini sunrise-nya itu 22 itu berarti jam 5 pagi ya, di Bandung, di WIB. Sunset-nya itu jam 10 ya. 10 AM berarti ya. Jam 5 sore. Kayak gitu. Jadi kalau jam kita di antara jam 5 sore dan sampai 5 pagi itu artinya langit masih gelap dan kita bisa lihat satelitnya kalau lewat. Nah, itulah challenge hari ini. Dan di challenge berikutnya, kita akan mempelajari tentang ini ya, intermediate API practice, dan kita akan membuat quiz app pakai GUI. Oke, so buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nanti ketika videonya sudah saya upload, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, tekan tombol dislike. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen. Bagikan video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.